Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin dulu ya sama teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di mata kuliah Dasar Desain 2. Di minggu ini kita ada di pertemuan 9. Sebenarnya harapan saya sih kita bisa ketemu langsung ya, tapi ternyata kemarin ada informasi mendadak bahwa kita melakukan WFH ini untuk mengurangi kemacetan ya, kemacetan arus balik. Oke, kita langsung aja masuk ke materi karena saya juga tidak mau ketinggalan materi sama teman-teman ya, supaya kita bisa mengejar karena kita udah masuk di minggu-minggu setelah UTS, which is sudah mulai akan memasuki tugas besar. Oke, di minggu ke-9 ini kita akan membahas trimatra tentang bahu tira dan perulangan. Bahu tira dan perulangan itu seperti apa? Sebelumnya, saya akan perkenalkan dulu tentang prisma dan silinder. Jadi, dalam trimatra itu juga kita juga mengenal istilah prisma dan silinder. Prisma dan silinder itu sebenarnya kan kita udah kenal ya dari dulu. Apa aja sih prisma dan seperti apa sih prisma dan silinder itu? Jadi prisma adalah bentuk yang kedua ujungnya berupa sosok bersegi yang mirip, kemudian dia sebangun dan sejajar dan semua sisinya persegi panjang atau jajaran genjang. Kalau silinder sendiri, eh, dia bentuknya terdiri atas dua ujung berupa lingkaran yang sejajar dan ukuran yang sama, dan tubuhnya dia tegak lurus pada kedua ujungnya. Itu tadi prisma dan silinder. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar di tengah bagian tengah ini ada prisma. Tulisnya prisma, kalau kita kenal namanya balok. Hanya saja prisma itu kita kenalnya dia sisi atas dan bawahnya dia bentuknya segitiga. Tapi segitiga itu tadi kalau dikembangkan dia bisa jadi segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Kemudian kalau segi 4 tadi membentuk namanya balok ya. Kalau segitiga itu tadi diteruskan, akhirnya bisa membentuk segi banyak yang semakin halus tadi vertexnya yang bentuk silinder. Kita sebut dengan tabung. Biasanya kita kenal nama tabung. Ragam olahannya sendiri macam-macam ya dalam Nirmana. Eh, Kalau Trimatra itu ragam olahannya, yang pertama Prisma itu bukan dari bahan yang kecil. Ragam dan perubahannya dapat lebih rumpil. Kemudian yang kedua pengolahan kedua sisi, pengolahannya ada di kedua sisi ujungnya. Jadi kedua sisi ujung ini bisa diolah, bagian atas dan bawahnya itu bisa diolah. Kemudian ada juga pengolahan sanding ya di sisi-sisi sandingnya. Kemudian ada juga pengolahan sisi ini di bagian dindingnya gitu. Macam-macam sih bentuknya, nggak cuma yang di tengah ini. Kalau teman-teman lihat pada gambar ini, eh, teman-teman bisa cek sendiri ya. Ini berbagai macam bentuk olahan prisma itu tadi. Lanjut. Nah, kalau persambungannya sendiri, sebenarnya kita sudah terapkan beberapa teknik sambungannya di trimatra di minggu-minggu sebelumnya. Ada persambungannya sendiri, ada ujung dengan ujung dengan ujung, kemudian sisi dengan sisi, sanding dengan sanding. Nah, ini kalau sisi dengan sisi, kemudian ada sanding di ujung dengan ujung, ada sanding dengan sisi, macam-macam. Ada sanding dengan sisi, kemudian bisa jadi duduk dengan sisi, nah, ini ada ujung dengan sisi, kemudian dan lain sebagainya. Berbagai macam bentuk sambungan prisma. Karakteristiknya sendiri, sisi sebuah prisma paling kurang adalah 3 pada sutu dan telapak berbentuk segitiga. Jadi sisi sebuah prisma itu paling kurang ada 3. Kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini ya, paling nggak ada 3 bentuknya. Kalau sisi prisma dapat bertambah menjadi segi banyak, seperti yang saya bilang tadi. Jadi segi banyak. Semakin banyak jumlah sisi raut, semakin kurang bersegi. Semakin banyak
dia akan semakin kurang bersegi dan menjadi semakin bundar. Laut berbentuk lingkaran dengan sisi tak terhingga akan membentuk silinder. Ini tubuh silinder tidak memiliki pangkal dan ujung. Ya, dia tidak memiliki pangkal, tidak memiliki ujung. Beda ya sama yang segitiga. Dia ada pangkalnya, ada ujungnya. Nah, kemudian tubuhnya utuh dan telapaknya berbentuk lingkaran. Nah, itu tadi kalau silinder kita kenal nama tabung. Lalu kita masuk ke materi berikutnya ada bahu tira. Bahu tira itu apa? Mungkin teman-teman baru dengar istilah bahu tira. Bahu tira adalah bentuk dasar dari elemen bentuk tiga dimensi. Umumnya terdiri dari bentuk-bentuk geometri beraturan yang paling pokok seperti kubus, satira atau enam sisi, kemudian ada lima segitiga atau kita sebut dengan catur tura atau empat sisi, lima segi empat, lima sisi, segi 12 atau duida satira, segi 20, wim sati, wim sati tira, dan sebagainya. Bentuk geometris beraturan ini disebut dengan zadat Plato atau Platonic solids. Nah, terdiri dari zadat Plato itu tadi terdiri dari ada zadat Plato atau Platonic solids dan zadat Archimedes atau Archimedean solid. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi dia itu bentuknya dari elemen bentuk tiga dimensi. Hampir mirip sama prisma, tapi pada bahu tira ini dia adalah kalau tadi si prisma tadi dia punya alas, punya sutuh ya, alas punya tutup, terus dia punya badan, punya kaki. Tapi kalau di bahu tira sisinya banyak. Jadi semua sisi ini fungsinya juga bisa jadi satu sisi, fungsinya bisa jadi sebuah sisi atau dia bisa jadi sebagai sutuh, bisa jadi sebagai alas, macam-macam. Nah, kalau kita kenal, kalau kita gambarkan lagi, ada di gambar sisi sebelah kanan ini, dia bentuknya berbagai macam. Nah, lanjut. Nah, kalau zadat Plato, atau kita kenal sebagai Platonic solid, dia eh, secara general, dia bentuknya geometrik solid. Jadi kalau kita kenal beberapa bentuknya ada tetrahedron, ada cubeside, ada octahedron, ada dodecahedron. Nah, kalau tetrahedron, nah seperti ini. Kemudian ada cube atau kubus, kemudian ada octahedron, ada dodecahedron, ada icosahedron, dan seterusnya. Jadi bentuk-bentuknya zadat Plato. Kalau zadat Archimedes, nah zadat Archimedes ini akan lebih rumit lagi bentuknya. Dia lebih rinci lagi bentuknya. Ada semi-regular polyhedra, ada constructor of regular polygons, ada. Kemudian dia juga dibentuk lebih dari satu tipe regular polygon atau satu tipe poligon yang umum atau ada kuboctahedron, ada tetrahedron, rhombicuboctahedron, rhombicuboctahedron, dan seterusnya. Jadi dia bentuknya itu apa dari banyak polihedron, dari banyak polihedra gitu. Kemudian kalau disusun-susun, dia bentuknya sangat beragam. Jadi bentuknya bisa bisa nggak cuma satu, nggak satu modul kecil gitu, tapi dia bentuknya bisa berkembang ke banyak bentuk gitu. Nah, ini ada beberapa contoh. Kalau teman-teman lihat tadi ya, di sini ini adalah rangka-rangkanya, vertexnya. Ini kalau dipecah, satu bentuk polyhedron itu tadi, kalau dipecah bentuknya akan berbagai macam seperti ini. Tapi kalau kita lihat di eh, apa namanya, kalau kita lihat di mana di aplikasinya, nah ini ada beberapa contoh aplikasinya seperti ini. Ini adalah beberapa bentuk polyhedron. Jadi tidak hanya kalau tadi ya kita bisa membandingkan kan, kalau si prisma tadi kan ada alas, ada tutup, kemudian ada kaki. Tapi kalau polyhedron tadi dia memiliki lebih banyak sisi dan dia bentuknya bisa fungsinya bisa berbagai macam. Maksudnya
yang tadinya kelihatan alas dia berubah jadi tutup atau atasnya gitu. Kemudian bisa jadi dindingnya ternyata dan seterusnya. Nah, eh, kalau diaplikasikan pada sebuah desain, jadi desain yang menarik itu bisa dibentuk dari beberapa polihedra. Dia bisa semuanya bisa menyajikan struktur yang sangat mendasar seperti bentuk pada perlakuan wajahnya atau tampilannya, kemudian perlakuan pada sisinya atau perlakuan pada titiknya. Seperti gimana sih nah, perlakuan-perlakuan itu tadi? Jadi misalnya kalau pada wajahnya seperti ini, jadi dia dilihatnya kalau kita ngebikinnya harus memperhatikan tampilannya, bentuknya akan seperti gimana. Ini contohnya, kemudian kalau pada di perlakuan dan sisinya bisa berbagai macam. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri ini, eh, dia nggak hanya polos, tapi bisa dikembangkan jadi beberapa bentuk, ada tampilan-tampilan lainnya. Gitu. Nah ini kalau kita fungsikan kuncian, tapi juga sebagai tampilan di sisinya. Lalu pada titik, nah, perlakuan pada titiknya juga, dia tidak hanya titik yang melulu, monoton, itu tapi dia juga muncul di beberapa tampilan lainnya. Nah, seperti ini, jadi kayak ada lubang, yang satunya bisa jadi muncul segi 5, tapi di sisi lain ada juga muncul segitiga dan seterusnya. Itu ya. Uh, nah, ini beberapa contoh lainnya. Oke. Lah, gimana cara mengolah bau tiram? Bau tiram cara pengolahannya bisa menggabungkan, kemudian bisa memotong, bisa juga mencungkil. Jadi pada satu sisi, teman-teman bisa membuat sebuah potongan. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanan bawah ini ya, ada balok kayu, teman-teman bisa ambil dipotong, kemudian dicungkil. Nah, si balok kayu ini tadi, kalau teman-teman bikin beberapa modul si balok ini tadi, atau kita kenal gatra ya, teman-teman bikin beberapa modul ini, teman-teman bisa gabung-gabungkan lagi. Contohnya seperti yang merah ini atau yang coklat kiri atas ini. Jadi satu kayu bentuknya bisa berbagai macam, dipotong, dicungkil, kemudian digabung-gabung. Bentuknya, nah bahu tiram dari bentuk dua dimensi sendiri seperti gimana? Tentunya bisa dengan melipat, menekuk, kemudian ditempel, kemudian disusun berbanjar juga. Macam-macam. Ini adalah salah satu. Lalu perulangan itu maksudnya gimana? Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa dalam sebuah trimatra kita sudah kenal istilah perulangan ya, atau teman-teman kenal repetisi. Repetisi ini tidak boleh luput dari eh, trimatra karena perulangan ini tadi juga salah satu faktor estetika itu tadi terbentuk. Gitu. Perulangan gatra ini berarti bahwa semua unsur rupa gatra, baik raut, ukuran, warna, dan barik harus sama. Jadi perulangan yang dapat dihasilkan dari warna atau barik pada gatra. Gatranya tadi dipertalikan oleh raut yang sama atau yang roncet. Pada perulangan gatra harus selalu menyertakan perulangan raut. Karena memberikan perasaan kesatuan walaupun susunannya tidak teratur. Nah, walaupun susunannya tidak teratur, perulangan ini tadilah menjadi kunci repetisi dari sebuah trimatra. Maka racana perulangan dapat didefinisikan sebagai racana dengan gatra atau kerawang yang berisi gatra tersusun dalam urutan dan pola yang beraturan sehingga semuanya bertalian sesamanya dengan cara yang sama. Istilah simpelnya, teman-teman buat sebuah modul kecil yang teman-teman ulang-ulang, kemudian teman-teman susun susun secara beraturan sehingga dia membentuk sebuah apa ya susunan gatra. Jadi dari gatra itu tadi terdiri dari beberapa gatra, tapi teman-teman susun jadi satu dan dia memiliki satu kesatuan. Jadi tidak berbeda-beda, tapi dia memiliki dari satu kesatuan. Pengembangan bentuk gatra itu pun tidak boleh terlalu jauh. Jadi supaya dia punya benang merah. Jadi ada kesatuan, satu kesatuan antara bentuk dasar dengan bentuk.
Susunan lapisannya sendiri, satu gatra diletakkan tepat pada satu gatra yang lainnya. Kemudian kedudukan lapisannya dapat digeser secara berselang-seling, lalu dapat disusun dalam ronjatan kedudukan, kemudian arah lapisan dapat beragam maupun dapat disusun dalam ronjatan arah. Nah, ini adalah beberapa contohnya ya, ada dua ini. Jadi susunannya tidak harus tepat, boleh tepat di atasnya, tapi boleh juga digeser, kemudian dibuat disusun secara berselang-seling, kemudian arah lapisannya juga dapat beragam maupun dapat disusun dalam loncatan arah. Jadi boleh jadi arahnya lurus atau dia melingkar atau miring dan sebagainya macam-macam ya. Kalau tataannya sendiri, dia disusun bersebelahan dengan rapat, atau bisa juga disusun bergeser di antara gatra, dapat terjadi celah. Jadi antar gatra itu nggak harus rapat ya, tapi juga dapat terjadi celah seperti yang tengah ini. Kemudian gatra yang tidak bersentuhan dapat digunakan untuk menopang kedudukan gatra lapisan atas. Lalu arah gatra dapat diterapkan secara beragam, arahnya berbagai macam. Rangkaiannya sendiri terdapat beraneka jenis penyambungan raut pada gatra. Terus kemudian terdapat persentuhan antar sisi baik keseluruhan maupun sebagian, persentuhan antar sanding dengan sisi atau sanding dengan sanding, kemudian persentuhan puncak dengan sisi, puncak dengan sanding ataupun puncak dengan puncak. Ini ya yang saya bilang tadi ya, bisa jadi persentuhannya antara sisi dengan sisi, seperti ini ya. Kemudian sanding dengan sanding. Nah, seperti ini. Atau bisa jadi persentuhan antara sisi dengan puncak. Nah, puncak dengan sisi ya, puncak dengan sisi, kemudian puncak dengan sanding, kemudian atau puncak dengan puncak. Lalu gatra dalam rencana perulangan seperti gimana? Jadi gatra harus dipancangkan dan tidak dapat mengabaikan gaya berat. Perhatikan, teman-teman harus memperhatikan gaya berat ya. Jadi harus bisa diberdirikan, dipancangkan tadi, tapi tidak mengabaikan gaya berat. Jadi teman-teman harus memperhatikan kekuatannya. Tidak boleh menekankan satu tampak dan mengabaikan tampak yang lain. Ya, jadi teman-teman melihatnya seperti yang sudah kita lakukan beberapa minggu sebelumnya, yang dilihat tidak hanya di satu sisi, tapi di banyak sisi harus kita perhatikan. Dia juga harus memperhatikan kekuatan juga, bagaimana antar sambungan itu tadi kuat, kokoh, seperti gimana. Gatra juga dapat berpautan atau tembus-menembus. Jadi, seperti di gambar atas ini ya, seolah-olah dia ada nembus-nembus dari satu sisi ke sisi lain. Kemarin teman-teman di tugas-tugas sebelumnya sudah mulai melakukan itu ya, jadi nggak harus berjejer, bersanding sisi dengan sisi gitu. Tapi teman-teman sudah mulai menerapkan antar gatra itu tadi saling menembus, jadi nggak monoton. Jadi seolah-olah dia keluar dari sebuah sisi yang lain gitu. Kalau mengolah rangka bahu tirai sendiri gimana? Secara sambungannya, teknik sambungan dapat juga digunakan untuk memperoleh kekuatan konstruksi ya, sambungan. Jangan lupa perhatikan teknik sambungannya juga. Bisa jadi teman-teman pakai sambungannya dengan lem atau dengan benang, atau mungkin ternyata hanya dikunci aja, menggunakan kuncian aja udah kuat, itu boleh. Kemudian, sambungan dapat dilakukan pada ujung rangka maupun tubuh rangka dengan teknik perkatan, pengikatan, maupun pencungkilan. Pencungkilan tadi ya, yang pakai teknik kuncian tadi. Kemudian, kalau perulangannya sendiri, disusun secara berulang-ulang maupun oposisi kerap dilakukan untuk memperoleh keseimbangan komposisi, selain juga untuk kekuatan konstruksi. Jadi konsep perulangannya bisa dilakukan memanjang ke arah atas, samping, menumpuk, bisa juga membelok. Penumpukan dan pergeserannya sendiri harus kuat secara konstruksi, juga harus estetis. Kuat, tapi juga harus estetis. Nah, ini yang harus selalu diperhatikan. Bila hanya sekedar ditumpuk tanpa memperhatikan sisi keindahan, hasilnya adalah monoton. Perhatikan, hasilnya monoton. Dan bentuk yang muncul hanya masif semata tanpa ada permainan komposisi. Ya sudah, kayak gitu aja, masif gitu aja. Jadi harus diperhatikan estetikanya juga. Nah, ini teknik sambungan yang lainnya. Kalau sebelumnya teman-teman bisa pakai apa? Pakai lem. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan teknik yang lain, mungkin dengan sambungan benang atau tali, supaya
Bisa sambungannya tadi juga bisa dijadikan apa ya, aksentuasi estetika di trimatra kalian. Jadi nggak melulu dengan lem gitu, karena somehow menggunakan lem itu nggak rapi. Kenapa nggak sekalian aja pakai ini, pakai tali atau benang, jadi kelihatan lebih apa ya, lebih estetis gitu. Ada aksentuasinya supaya lebih estetis. Gitu. Gitu kira-kira kita langsung masuk ke tugas rencana Bahu Tira. Tugas ini nanti teman-teman ini ya, apa namanya, bisa asistensikan ke dosen pembimbing masing-masing. Ketentuan tugasnya menggunakan kombinasi 3 material sebagai bahan membuat objek vokal atau bahu tira. 3 ya, jangan lebih dari 3, jangan kurang dari 3. 3 material. Kemudian kombinasinya misalnya bisa jadi batang tusuk sate, karton, kayu balsa, PVC, atau menggunakan material dari tugas-tugas sebelumnya boleh digunakan lagi kalau ada lebihan. Kemudian lem, dapat berupa lem G, lem tembak, lem kastol, lem uhu, dan lain-lain sebagai perekat. Benang atau bahan yang berfungsi sebagai benang untuk mengikat sambungan antar batang bila dirasa perlu. Ukuran besar bentukan akhir tidak melebihi A3 atau kop yang telah ditentukan. Ingat ya, tidak melebihi A3 atau kop yang telah ditentukan. Lisensi boleh menggunakan kertas atau bahan yang menyerupai bentuk akhir. Lalu ukuran bentukan akhir 2/3 kertas A3, alas karya menggunakan infraboard hitam. Seperti biasa, metode pengumpulannya waktu asistensi mulai tanggal ini sampai tanggal 26 April, ya hari Jumat. Jangan diabaikan terus asistensi. Asistensi menyesuaikan dosen pembimbing masing-masing. Deadline pengumpulan Selasa 30 April 2024. Sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, keterlambatan pengumpulan akan dikurangi 25%. Kriteria penilaian, pemenuhan kriteria tugas tentunya, keseimbangan komposisi desain dan estetika, kompleksitas desain, kerapian maket, dan representasi estetika keseluruhan desain. Sampai di sini ya teman-teman, semoga penjelasan ini tadi cukup jelas bisa ditangkap oleh teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung tanya ke dosen pembimbingnya masing-masing atau boleh tanya ke saya langsung, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya untuk materi kali ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.